Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paling jauh kampus D Sintang. Kegiatan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan, yang pertama meningkatkan silaturahim di antara kita, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya, karena ukhuwah Islamiyah itu menjadi modal dasar kita untuk maju di institusi ini. Kemudian yang kedua adalah untuk semakin meningkatkan iman dan takwa kita. Ya, terutama bagi mahasiswa tentu meningkatkan soft skill, ya, meningkatkan iman dan takwa menjadi dasar kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Karena dengan iman dan takwa ini kita punya tujuan hidup dan kita tahu kita akan menuju kemana gitu ya. Karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa, bekal menuju akhirat. Yang berikutnya tentu tujuannya tidak lain dan tidak bukan bagi Sipitas ya, terutama pegawai-pegawai di lingkungan Poltekkes adalah untuk semakin meningkatkan etos kerja. Ya, iman dan takwa itu tentu berbanding lurus dengan etos kerja. Semestinya seharusnya semakin baik iman dan takwa kita, maka etos kerja, semangat kerja kita semakin baik. Karena etos kerja, semangat kerja itu adalah bagian dari ibadah. Tentu kita tahu bahwa ibadah itu tujuannya adalah untuk bekal kita tadi, ya. Nah, terima kasih kami haturkan kepada panitia, terutama pengurus Masjid Darul Ilmi, Pak Jahri, Pak Ustadz Jahri dan teman-teman pengurus masjid yang sudah mempersiapkan acara ini sebaik mungkin. Terima kasih pula untuk seluruh yang hadir di sini, para dosen tenaga kependidikan, seluruh mahasiswa yang sudah memudahkan langkahnya, dan Allah mudahkan juga langkahnya menuju ruangan ini. Mudah-mudahan kita yang berada di ruangan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya, tidak mengurangi tujuan dari kegiatan ini, dan setelah ini semoga iman dan takwa kita semakin meningkat dan kita bisa memaknai bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti insya Allah akan lebih panjang lebar disampaikan oleh Pak Ustadz kita, Pak Kiai Haji Burhansah. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tanpa berlama-lama demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menyimak tausiah Ramadan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita, dan semoga kegiatan ini sekali lagi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan iman dan takwa kita, untuk meningkatkan silaturahim kita, meningkatkan etos kerja kita semua, dan tentu pada akhirnya akan semakin memperbaiki kualitas di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Demikian akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, Soimin wa Soimat rahimakumullah, sembari menanti buka puasa bersama, marilah kita dengarkan taujih yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Ustadz Kiai Haji Burhansah SAG MPD. Kepada Bapak dan Ustadz Burhansah kami persilakan. Ganti. Matikan ya. Matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kayaknya sebelah sini aja, sebelah sana belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sebelah sana makin nambah kuat. Terima kasih. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Direktur Poltekkes, Bapak Profesor Dr. Kelana Kusuma, MKes, alhamdulillah, dan para pembantu direktur, para kepala jurusan, para dosen yang kami banggakan, kemudian mungkin kepala tata usaha atau sekretariat, serta karyawan yang kami banggakan dan kami muliakan, para mahasiswa Poltekkes yang hadir berasal ini. Konon katanya kalau hadir semua lebih kurang 600 sampai 700 orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bersyukur pada Allah dapat hadir di acara yang luar biasa ini, bahwa kegiatan-kegiatan ini yang dimaksudkan di samping memperkuat pemahaman kita tentang agama, juga memperkuat silaturahim, seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kelana Kusuma tadi. Dengan adanya ini maka silaturahim kita semakin terjalin kuat. Kalau sudah silaturahim terjalin kuat, maka rezeki mudah didapat, badan sehat, informasi banyak didapat, kemudian umur jadi panjang. Orang yang rajin silaturahim umurnya insya Allah bertambah panjang. Kemudian orang yang sering silaturahim urusannya banyak dimudahkan, karena begitu kita banyak kenal dengan silaturahim itu, dengan para pejabat, para penguasa, dengan orang biasa, apapun urusan kita, kalau sering silaturahim maka urusan menjadi lancar. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini kami mengambil tema kajian kita sore hari ini semua tentang Al-Qur'an. Bahwa bulan Ramadan ini sebetulnya adalah bulan di mana euforia tentang turunnya Al-Quran, kebahagiaan tentang turunnya Al-Quran, semua terkait dengan Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para dosen dan para mahasiswa, Al-Quran itu pertama berada di Lauhil Mahfuz. Al-Quran itu pertama berada di Lauhil Mahfuz. Wallahu min waraihim Uribbal wa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Bahwa Al-Quran yang Majid, Al-Quran yang mulia itu berada di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu apa? Lauhil Mahfuz itu adalah semacam sekretariat semua ketentuan-ketentuan Allah, nasib kita secara pribadi, keluarga, nasib secara kebangsaan, semuanya ada di situ ditentukan sudah. Ini namanya Lauhil Mahfuz itu kitab besar. Watur kitabim mastur fi raqim mansur. Dalam surah At-Tur disampaikan demikian. Dalam surah Al-Hadid disampaikan oleh Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Musibah-musibah yang terjadi di muka bumi itu, kata Allah, fil ardi wala fi anfusikum, dan juga termasuk di dalam diri kamu semua, terjadi musibah-musibah apapun bentuknya, maka semuanya sudah dituliskan di dalam fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sebelum terjadinya sudah dituliskan.
sudah berada di Lauhil Mahfuz. Al-Quran utuh 30 juz ada di Lauhil Mahfuz. Begitu malam bulan Ramadan tidak dijelaskan apakah itu di masa Rasulullah masih hidup. Al-Quran semasa Rasulullah atau sebelumnya diturunkan Al-Quran itu di namanya langit dunia, Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itu kemudian turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur. Inna anzalna 'alaikal kitaba tanzila. Di dalam surah Insan dikatakan Inna anzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Diturunkan malam 17 Ramadan surah Al-Alaq. Nah, begitulah. Jadi 2 kali turun. Turun yang pertama itulah disebut malam Lailatul Qadar, ya. Sebagai peringatan terhadap turunnya Al-Quran, maka Allah adakan 1 malam yang namanya Lailatul Qadar. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kita kembali ke tema semua tentang Al-Quran. Puasa ini karena perintah Allah dalam Al-Quran. Salat tarawih, salat wajib, salat sunnah karena perintah Allah dalam Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah pedoman hidup kita di dunia ini. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pedoman bagi orang bertakwa di ayat 2 surah Al-Baqarah. Pedoman bagi umat manusia pada umumnya seperti yang dibacakan oleh qori kita tadi, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Pedoman dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi bukan hanya perintah puasa, semua perintah ada di sana. Setiap surah ada perintah Allah, ada larangan Allah. Nanti kita akan contohkan bagaimana bentuknya. Kemudian Al-Quran itu juga berisi tentang berita gembira surga. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Berita tentang surga itu bukan hanya di 1 ayat, banyak, ya. Hampir di setiap surah ada berita gaib, surga, neraka, kemudian ada berita padang mahsyar, alam kubur, semuanya ada. Nah, kalau ingin mencari berita-berita gembira tentang surga itu bukalah misalnya di surah Ar-Rahman, seperti yang pernah kita hafalkan kemarin itu surah Ar-Rahman, itu berita tentang surga, indah semuanya. Berita tentang surga kita dapat lagi di surah Al-Waqi'ah, ya. Kemudian di surah Al-Hadid juga ada sedikit. Kemudian naik ke atas lagi di surah Al-Muluk ada, ya. Kemudian di surah An-Naba juga ada. Dan kalau kita telusuri hampir semuanya ada. 70% berita tentang surga neraka itu ada dalam setiap surah. Ini berita gembira, maka jangan sampai kita lewatkan berita gembira ini, jangan sampai kita sia-siakan. Terus dikaji, digali, diminta pada Allah penjelasan atau bayannya. Ancaman. Khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Jadi dimulai dari innal ladzina kafaru, surah Al-Baqarah ayat 6. Ya, ayat 6 ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Untuk orang kafir itu akan mendapatkan, ya, azabun azim, azab yang pedih. Jadi di awal-awal. Kemudian Al-Quran itu berisi perintah dan larangan, ya. Misalnya perintah tentang salat, ya. Aqimil salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr, itu perintah tentang salat, tidak boleh diabaikan. Perintah tentang puasa, ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, itu contoh perintah. Perintah tentang berpakaian menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan, ada perintahnya, isi Al-Quran, ya. Dan perintah bekerja dengan maksimal, ya,
Jangan bekerja itu asal-asalan. Kita bisa lihat misalnya di surah Al-Mutaffifin, berdagang dan bekerja di situ. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, di sini implisit bahwa kalau kita bekerja, berdagang itu jangan kita itu bekerja seperti pedagang yang mangkir, seperti pedagang yang bohong. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mengurangi takaran timbangannya. Ya, apabila dia membeli dia pengen lebih. Wa iza qalu awazaluhum yukhsirun. Tapi apabila dia menjual dia mengurangi timbangan. Hal ini bukan hanya untuk pedagang, termasuklah untuk pekerja buruh kasar, pekerja honorer dan pekerja profesional dimanapun kita berada. Maka bisa kita buat suatu skema hitungan. Kalau gaji kita di sebuah kantor misalnya 8 juta sebagai pegawai negeri, maka 8 juta dibagi 24 hari, ya. 8 juta dibagi 24 hari, ya. Maka hitung-hitungannya itu lebih kurang satu hari kita dapat lebih kurang ya gajinya 400.000 gitu. Misalnya seperti itu, 400.000 per jamnya. 400.000 dibagi 8 maka jumlahnya 50.000 per jam. Jadi seorang ASN itu digaji 50.000 per jam. Pertanyaannya apa yang dikerjakan dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, jam 9 terus per jam itu 50.000 itu dikerjakan apa? Jadi kalau dulu saya pernah membina pegawai negeri guru. Kalau Anda sebagai guru saya katakan jam 8 itu mengantar anak, izin mengantar anak tiap hari jam 8, jam 7 sampai jam 8, Anda dibayar oleh negara 50.000 dan itu tidak sah untuk dimakan. Itu wailul lil mutaffifin. Jadi kalau kita bicara tentang yang lain-lainnya, tentulah banyak udah yang menghadangnya, kekurangan-kekurangan pekerjaan, proyek dan sebagainya itu udah urusan pihak-pihak yang tertentu. Tapi yang kita jaga ini diri kita dulu. Sebagai apapun kita, maka perhatikan surah Al-Mutaffifin kalau bekerja itu. Masyarakat muslimin muslimat rahimakumullah, Al-Quran juga berisi tentang akidah, hukum dan ilmu serta sejarah. Akidah ini akan mengarahkan hidup kita menjadi teratur nantinya, tidak banyak berdosa. Akidah ini membuat kita takut. Akidah itu artinya keyakinan kepada yang gaib, tentang Allah yang gaib, tentang malaikat, semuanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tentang azab kubur, tentang malaikat pencabut nyawa, tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur, tentang mahsyar. Di surah Yasin misalnya digambarkan bagaimana kehidupan mahsyar itu. Ini akidah. Hukum, ya hukum artinya misalnya pencuri potong tangan, pembunuh dibalas bunuh, hukum kisas ya, kayak gitu. Kemudian ilmu, Al-Quran juga memerintahkan pada kita dan banyak anjuran untuk menggali ilmu. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu artinya baca, bacalah. Dan seorang yang belajar agama, seorang yang belajar pengetahuan itu adalah seorang yang sedang berjihad fisabilillah. Makanya kalau belajar seperti adik-adikku ini yang dari jauh-jauh pergi ke sini untuk belajar, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Posisi kita saat belajar berniatkan karena Allah, posisinya adalah sama dengan jihad fisabilillah. Apa? Jihad fisabilillah. Kalau kita sampai menemui ajal saat belajar, insya Allah mati dalam keadaan syahid fisabilillah, mati masuk surga, amin. Tapi kalau dapat jangan mati dulu lah, enak kerja dulu, terima pegawai negeri dulu, amin. Biasanya kan kalau kuliah di Poltekkes dia kan mudah masuk pegawai negeri ini, ya Pak ya, Pak Profesor ya. Di swasta juga banyak seperti klinik-klinik, rumah sakit juga banyak menampung adik-adik ini. Maka harus optimis. Kuliah di Poltekkes ini pasti jadi orang hebat. Amin.
Tapi jangan niatkan karena pengen kerja kuliah di sini, niatkan karena Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran tentang ilmu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, orang beriman di antara kamu, wallazina utul ilma darajat, dan orang yang punya pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi, ya. Nah, jangan khawatir, belajar optimis, tapi dengan ketentuan jangan hanya sekedar mencari ijazah. Yang dicari itu ilmunya. Kalau Anda ilmunya banyak, kalau adik-adik ilmunya banyak, insya Allah. Kalau adik-adik bisa aplikasi, misalnya teknologi informasi kesehatan, dikuasai program-programnya, aplikasi-aplikasinya, puskesmas banyak membutuhkannya, insya Allah. Tapi jangan hanya dapat ijazah, ilmunya tidak ada, maka tidak bisa cepat dapat kerja. Apa hubungan erat Al-Quran dengan ibadah puasa? Salat wajib dan salat sunnah. Kalau kita sudah tahu bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, Al-Quran adalah kata-kata dari Allah, Al-Quran mulia adalah petunjuk pedoman dari Allah, hudan linnas. Kemudian Al-Quran juga adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran juga adalah az-zikra. Al-Quran adalah penenang hati. Al Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin, sebagai obat. Al-Quran adalah obat. Siapapun yang punya kegelisahan dalam setiap masalah, dibawa baca Al-Quran, tenang hatinya. Tenang hatinya. Ya. Tak jadi menikah, baca Al-Quran, nanti insya Allah akan diketemukan jodoh yang lebih baik. Amin. Jangan tak jadi menikah, gagal menikah, langsung terjun di jembatan, salah. Bawa baca Quran, dia adalah asy-syifa. Kemudian apa hubungannya dengan puasa? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, puasa diperintahkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, salat wajib diperintahkan tetap di bulan Ramadan, tidak kurang. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, salat tarawih ada di bulan Ramadan. Apa hubungannya? Saudara-saudaraku, bahwa apabila seseorang itu sedang berpuasa, nafsunya menjauhi yang namanya syahwat, kepentingan tubuh dan kepentingan hawa nafsu dijauhi, dia puasa pandangan, dia puasa pendengaran, dia puasa lisan. Pada saat itu ruh kita sedang siap untuk menerima Al-Quran. Plus ditambah lagi salat malam. Salat malam merupakan pendekatan diri pada Allah bagi penghafal Quran, bagi penuntut ilmu, ya. Maka saat berpuasa, saat mendirikan salat di malam hari itu adalah hal yang sangat berhubungan erat kalau ingin menjadi cerdas, menjadi pintar. Kenapa? Karena jiwa kita benar-benar siap menerima Al-Quran. Karena jiwa kita benar-benar siap menerima Al-Quran sebagai pedoman. Tapi kalau kita tidak puasa, tidak salat, maka ilmu umumnya dan termasuk Al-Quran tidak betah berada di dalam diri kita. Makanya bagi penuntut ilmu, penghafal Quran, penghafal hadis, dan penghafal ilmu pengetahuan, ya, maka jangan malas-malas. Yang pertama untuk puasa, yang kedua salatnya jangan tinggalkan, yang keempat jangan tinggalkan juga salat rawatibnya, yang berikutnya jangan tinggalkan salat malam. Salat malam. Bagaimana firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Di awal ayat perintah salat malam, apa hikmah salat malam? Kata Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Dengan engkau rajin salat malam itu, maka kami akan berikan kepada kamu perkataan yang berbobot. Perkataan yang berbobot itu bisa bersumber dari Al-Quran dan hadis, bisa dari ilmu pengetahuan kita meningkat. Seseorang berwibawa karena pembicaraannya. Seseorang dianggap cerdas kalau dia bicaranya teratur. Untuk bisa bicara teratur adalah kuncinya adalah ilmu pengetahuan.
Nah, oleh karenanya kepada kita semua, khusus pada adik-adik mahasiswa, kalau Anda sedang menuntut ilmu itu, kalau dapat jangan tinggalkan salat malam. Makanya Allah melatih kita dengan salat tarawih 30 malam, 29 malam dilatih. Untuk salat tarawih ini latihan. Habis Ramadan ini jangan tinggalkan salat malam, karena disitulah roh kita benar-benar siap, akal kita siap, disiapkan oleh Allah untuk menerima ilmu pengetahuan Al-Quran, Al-Hadis, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Ini pesan guru saya dulu, Burhan, kalau engkau menuntut ilmu lagi kuliah ini, jangan tinggalkan salat hajat. Kalau tidak bisa salat hajat, tak bisa salat tahajud, salat hajat. Kalau bisa salat hajat dan salat tahajud, insya Allah. Begitu saya kuliah, kuliah udah punya anak 3, saya selesainya 4 tahun saja. Ada yang belum kawin, belum punya anak, selesainya sampai 5 tahun kuliahnya. Kalah dengan saya. Karena berdasarkan nasihat guru, jangan tinggalkan salat malam. Rupanya dengan salat malam itu insya Allah Allah pemudah urusan-urusan kita dalam dunia dan akhirat. Baik. Ampunan Allah di bulan Ramadan. Ampunan Allah terjadi di bulan Ramadan setiap tahun. Bulan Ramadan bulan ampunan. Ustadz mengingatkan tiap tahun bulan Ramadan bulan ampunan. Benar. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan berharap pahala dari Allah, diampunkan dosa yang telah lalu. Yang kedua, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan, maka dengan iman dan penuh harapan dengan pahala dari Allah, diampunkan dosa yang telah lalu. Man qama fi lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar, maka diampunkan dosa yang lalu. 3. Yang keempat dalilnya, ketika Isa bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau saya ketemu dengan malam Lailatul Qadar, saya harus melakukan apa?" Kata Rasulullah, bacalah doa, "Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Coba ikuti saya. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. 1, 2. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Terakhir, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Pemaaf, Penghapus segala kesalahan. Maka hapuskanlah salahku, maafkanlah salahku. Berarti ada 4 dalil yang mengindikasikan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semuanya momentum Allah mengampunkan dosa kita di siang maupun di malam. Wabil khusus di malam Lailatul Qadar, 1 malam lebih khusus. Kenapa Allah mengampunkan kita nih? Berarti kalau sudah adanya kebijakan dari Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya, berarti kita ini sebagai hamba Allah itu banyak dosa. Ya, banyak dosa. Bagaimana cara kita mengukur kita itu banyak dosa? Nah, kita ambil saja misalnya salah satu surah Al-Quran. Sebenarnya setiap surah itu ada perintah dan larangan. Setiap perintah kita kerjakan berpahala, kita tinggalkan berdosa. Setiap larangan kita kerjakan berdosa, kita tinggalkan berpahala. Surah Al-Baqarah ada perintah dan larangan. Surah Ali Imran ada perintah dan larangan. Semua surah. Nah sekarang kalau kita pengen tahu kita ini berdosa atau tidak kepada Allah dan melanggar aturan atau tidak pada Al-Quran, maka kita dalami isi kandungan Al-Quran itu.
Misalnya, jadi kadang-kadang kita ini tidak merasa berdosa, jadi kita tidak minta ampun pada Allah secara serius di bulan Ramadan. Kita ambil contoh salah satu surah Al-Ma'un, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, orang yang mendustakan agama Allah itu adalah orang yang menghardik anak yatim, membentak anak yatim, membentak murid, membentak mahasiswa termasuk. Tidak boleh mahasiswa dibentak. Ini di salah satu sekolah di Pontianak ini ada anak polisi, ya, dibentak oleh gurunya, ditunjuk rupanya melanggar KUHP Pelindungan Anak pasal 325 Pelindungan Anak. Ditunjuk marah-marah. Sekali saya buka, ternyata yang namanya kekerasan terhadap anak itu mengeluarkan suara tinggi tidak boleh. 3 sampai 6 bulan hukumannya. Allah sudah ingatkan, ya. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim itu anak yang tak punya bapak, tak punya emak, tapi juga termasuk anak kita sendiri. Kalaulah anak yatim tidak boleh dibentak, apalagi anak kandung, kan gitu. Apalagi mahasiswa kita, ya. Apalagi siswa kita. Pertama, kalau ini tidak dilakukan sepanjang 11 bulan, alhamdulillah. Tapi kalau pernah membentak, pernah menghardik seorang anak, berarti kita berdosa pada Allah. Satu dosa kita. Yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin, ya. Nah, jadi walaupun kita tidak punya uang, tapi kita boleh menganjurkan orang kaya. Misalnya saya bertetangga dengan Pak Profesor. Di sana ada orang miskin, saya tak mampu memberi makan. Di sana mengalami stunting, gizi buruk. Saya tidak punya duit membantunya. Fungsi saya ini melaporkan Pak Profesor. Di sebelah sana di ujung gang ada orang yang tak makan, tak minum 1 hari ini. Tolong Profesor. Profesor diingatkan memberi. Nah, lepaslah saya. Maka kalau saya diam-diam, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Berapa hari saya membiarkan orang kelaparan tidak saya umumkan, maka saya berdosa. Wa wailul lil musallin. Berikutnya celakalah bagi orang yang salat. Salatnya bagaimana? Allazina hum an salatihim sahun. Yaitu orang yang salatnya lalai. Ya. Allazina hum yura'un, yang salatnya sukaria, wa yamna'unal ma'un. Kemudian orang yang enggan membantu orang lain, tidak berdosa berdasarkan surah Al-Ma'un, belum lagi surah yang lainnya. Baik, tinggal berapa menit lagi. Hubungan Al-Quran dengan tadarusan. Makanya di dalam bulan Ramadan ini dianjurkan pada kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Di samping Al-Quran itu punya pahala besar. Apabila kita menghatamkan Al-Quran itu, bapak-bapak, ibu-ibu, maka kita akan mendapatkan pahala. Jumlah huruf Al-Quran satu kali hatam itu adalah 1.027.000. 1.027.000 kali 10, maka sama dengan 10.270.000. Kali lagi 10, kemungkinan di bulan Ramadan dilipatkan ganda lagi. 10.027.000, 10.270.000 dikali 10, berarti akan menjadi 127 juta ganjaran pahala kita di bulan Ramadan. Tapi tidak cukup dengan hanya memperbanyak bacaan, kita juga dianjurkan banyak menghafal. Alhamdulillah Pak Prof, kemarin kita sudah pernah berupaya untuk melakukan program hafalan di sini, yaitu surah Ar-Rahman. Baik. Oleh karena itu tujuan daripada semua itu adalah back to Al-Quran. Bulan Ramadan ini tujuan utama dari dihadirkannya bulan Ramadan dengan Al-Quran, puasa dan tarawihnya adalah agar setiap kita kembali kepada Al-Quran, hidup kita jalankan sesuai dengan pedoman Allah yaitu Al-Quran, dan kita berharap nanti matinya dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan Islam.
mati dalam keadaan dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bebas dari azab kubur, kemudian di akhirat kelak bebas mendapatkan syafaat dari Allah dan juga mendapatkan kitab catatan amal baik dari belah kanan insyaallah. Dengan demikian kita dapat bertemu dengan Allah, dengan demikian kita dapat bertemu dengan Rasulullah, dengan demikian kita dapat berkumpul bersama keluarga kita lagi di dalam surga. Back to Quran. Intinya semua karena Al-Quran. Ramadan ini karena Al-Quran turun. Setelah Ramadan kita diharapkan kembali kepada Al-Quran, beramal sesuai dengan tujuan Allah dalam Al-Quran. Kita pelajari isi kandungan Al-Quran, amalkan, ajarkan. Maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, mengingat tinggal beberapa menit lagi waktu. Jam berapa buka? Hah? Berapa menit lagi? 7 menit. Ya. 7 menit lagi, maka saya pesankan ada 2 menit untuk saya, nanti 5 menit untuk moderator menutup. Saya pesankan pada saudara-saudaraku semuanya, adik-adik, ya, maka untuk supaya Al-Quran itu betah berada di dalam diri kita, yang pertama harus kita lakukan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yuk baca. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah minal khataya. Ajaran dari Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Wa'fu 'anna, maafkan aku, waghfir lana, ampunkan aku, warhamna, sayang aku, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa-doa supaya Al-Quran itu betah bersama kita. Ada lagi doanya, Rabbana zalamna, yuk, ampusana. Ulangi, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa saya itu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika ila akhir. Kenapa kita harus banyak bertobat? Ya supaya jiwa kita bersih sehingga Al-Quran betah bersama kita, ilmu betah bersama kita. Orang yang banyak dosanya itu ibarat parit, ya, yang bau limbah, bau darah, bau bangkai. Kalau kita bertamu rumah seseorang bau limbah, bau bangkai, kita tidak betah. Begitulah kalau orang yang berdosa di dalam jiwanya itu bau bangkai, bau darah, bau nanah, sehingga Al-Quran tidak betah bersama dia. Makanya cara salah satunya adalah dengan cara banyak-banyak istighfar, ilmu melekat, Al-Quran melekat, hadis melekat, menghafal ilmu semuanya tentang kesehatan akan melekat. Kalau kita rajin-rajin beristighfar, rajin berpuasa, rajin sholat malam. Itulah pesan kami. Back to Quran, baca kembali Al-Quran, amalkan, insya Allah kita akan meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga melalui masalah di tahun ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Semoga apa yang telah disampaikan akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuasa sekali kami siang. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wal maghfirata was salamah wal syafa'ah wal barakah wal karamah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yuk sama-sama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Alhamdulillah.